Halo semua, perkenalkan nama saya Teresa Fajralo dengan NIM 10223017 dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan sampling. Baik, populasi berasal dari bahasa Inggris yang dimana population yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut adalah benarnya juga, karena itulah makna kata populasi yang sesungguhnya. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, kata populasi menjadi amat populer dan digunakan di berbagai disiplin ilmu. Populasi juga ialah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti yang terdiri dari manusia, benda, peristiwa, atau konsep yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi juga ialah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dalam waktu yang ditentukan. Populasi ini juga berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua populasi, yaitu ada populasi terbatas atau populasi terseimbang, yang dimana sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 3.000 orang narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981 dengan karakteristik menghuni lembaga pemasyarakatan sejak 1 Januari tahun 1981, dijatuhi hukuman minimal 1 bulan dan lain-lain. Yang kedua, ada populasi tak terbatas atau populasi terhingga, di mana sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya narapidana di Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak narapidana yang pertama sampai yang terakhir pada masa sekarang dan bahkan termasuk juga narapidana yang akan datang. Yang kedua, sampel, yang dimana sampel dalam penelitian pendidikan ialah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dipilih secara sistematis untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Dalam penelitian pendidikan, sampel bisa berupa siswa, guru, sekolah, atau unsur-unsur lain dalam dunia pendidikan yang relevan dengan tujuan penelitian. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, maka sampel yang diambil harus mewakili karakteristik populasi secara proporsional. Oleh karena itu, pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian tersebut. Di sini juga tidak semua penelitian menggunakan sampel sebagai sasaran penelitian pada penelitian tertentu dengan skala kecil, yang hanya memerlukan beberapa orang sebagai objek penelitian. Di sini ada beberapa manfaat penggunaan sampel. Yang pertama, menghemat biaya penelitian. Kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Yang terakhir, memperluas ruang lingkup penelitian. Di sini ada metode sampling, yang dimana metode sampling ini terbagi menjadi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Yang dimana sampel pada probability atau probability sampling ialah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sangat terpilih menjadi sampel, di mana teknik ini dianggap paling ideal dalam penelitian kuantitatif karena menghasilkan sampel yang representatif dan memungkinkan regeneralisasi hasil penelitian terhadap populasi secara lebih akurat. Metode ini sangat sesuai dengan penelitian pendidikan yang bersifat objektif dan ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap populasi yang luas. Yang kedua, ada sampel non-probabilitas, di mana teknik pengambilan sampel yang dimana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau penelitian dengan keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan akses ke populasi secara menyeluruh, meskipun tidak representatif secara statistik.
Ini ada beberapa alasan dalam pemilihan sampel. Di mana yang pertama ada ukuran populasi. Di mana dalam hal populasi terbatas atau terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak memungkinkan pengumpulan data dari populasi seperti itu. Yang kedua ada masalah biaya di mana besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Bila objek tersebut di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, masalah waktu. Di mana penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehingga dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan yang diinginkan dengan segera, maka penilaian sampel dalam hal ini lebih tepat. Terus ada percobaan yang sifatnya merusak, di mana banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya tidak memungkinkan mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang dianalisis keadaan darahnya jika tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Kedua ada masalah penelitian dan ada masalah ekonomis. Kesalahan yang sering terjadi biasanya mendefinisikan populasi atau memilih sampel dapat berakibat fatal, seperti bias data, kesimpulan yang tidak akurat, dan rendahnya tingkat generalisasi. Aplikasi ini sering terjadi ketika peneliti menggunakan teknik sampling secara sembarangan tanpa memperhatikan jenis ukuran atau karakteristik populasi. Dalam penelitian pendidikan, kesalahan semacam ini bisa mempengaruhi pengambilan pada tahap awal dalam berimplikasi serius terhadap kegunaan hasil penelitian. Oleh karena itu, setiap peneliti pendidikan perlu membekali diri dengan pengetahuan metodologi yang cukup, merancang proses sampling dengan cermat, serta menyesuaikan strategi pengambilan sampel dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Berikut ada beberapa jenis teknik non-probabilitas yang umum digunakan. Ada kuota sampling, sampling aksidental, proportional sampling, confidential sampling, snowball sampling, saturation sampling, consecutive sampling. Di sini ada 3 contoh kasus untuk materi yang pertama, yang dimana kasus pertama, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rekam medis di sebuah rumah sakit. Peneliti menentukan bahwa responden stabil dalam 40 pasien rawat jalan, 30 pasien rawat inap, 30 pasien. Peneliti kemudian mengambil responden di tiap bagian sampai jumlah tersebut terpenuhi tanpa melalui pengacakan. Teknik sampling apakah yang digunakan dalam kasus ini? A. Proportional sampling, B. Kuota sampling, C. Snowball sampling, D. Accidental sampling, E. Sampling genome. Untuk jawabannya ialah kuota sampling. Karena teknik ini disebut kuota sampling karena peneliti sudah menentukan jumlah atau kuota atau responden pada tiap kelompok atau rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Pengambilan sampel dilakukan sampai kuota terpenuhi tanpa randomisasi. Ini sesuai dengan konsep bahwa kuota sampel menetapkan proporsi tertentu dalam populasi. Kasus yang kedua, peneliti ingin meneliti pengalaman pasien dengan penyakit tertentu yang jarang terjadi. Peneliti hanya menemukan 2 pasien awal, lalu meminta mereka merekomendasikan pasien lain dengan kondisi yang sama. Proses ini berlanjut sampai jumlah sampel terpenuhi. Teknik sampling apakah yang digunakan dalam kasus ini? A. Accidental sampling, B. Proportional sampling, C. Snowball sampling, D. Kuota sampling, E. Random sampling. Untuk jawaban yang tepat ialah snowball sampling karena digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi. Sampel ini berkembang dari satu responden ke responden lain dengan melalui rekomendasi seperti bola salju yang membesar. Teknik ini umum pada penelitian kualitatif atau kasus khusus. Untuk kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui kelengkapan pengisian rekam medis di sebuah puskesmas. Jumlah petugas rekam medis hanya 12 orang. Peneliti memutuskan untuk meneliti seluruh petugas tersebut. Teknik sampling apakah yang digunakan dalam kasus ini? A. Proportional sampling, B. Accidental sampling, C. Snowball sampling, D. Sampling genome, E. Kuota sampling. Jawaban yang tepat ialah D. Sampling genome karena digunakan
ketika seluruh anggota populasi dijadikan sampel biasanya karena jumlah populasi kecil dari 30. Teknik ini memungkinkan hasil lebih akurat karena tidak ada pengambilan sebagian saja. Jadi demikian untuk materi yang pertama, masing-masing lanjutkan untuk materi yang kedua. Besar sampel. Menurut Sugiono, dikutip Ridwan memberikan pengertian bahwa sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Arik Kunto dan Ridwan juga mengatakan bahwa sampel ialah bagian dari populasi atau sebagian dari wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian ialah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa sampel ialah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Pada kondisi yang berbeda, cara penentuan besar sampel juga berbeda di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, yang dimana terbagi ada penelitian observasional, penelitian eksperimen. Yang kedua, berdasarkan tujuan penelitian atau analisisnya, yaitu ada deskriptif dan inferensial. Yang ketiga, berdasarkan jumlah populasi atau sampelnya, ada satu populasi atau sampel dan lebih dari satu populasi atau sampel. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam perhitungan sampel. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, jumlah populasi. Keempat, karakteristik populasi atau cara pengambilan populasi. Dan yang terakhir, jenis data atau skala pengukuran variabel dependen. Hal-hal yang mempengaruhi besarnya sampel. Yang pertama, ada jenis penelitian, ada eksplorasi awal, ada generalisasi. Yang kedua, ada skala ukur variabel dependen, ada nominal atau ordinal, dan interval atau radio. Yang ketiga, ada ketepatan perkiraan yang diinginkan atau presisi, yang dimana semakin tinggi presisi maka akan berakibat jumlah sampel yang semakin besar atau banyak. Yang keempat, ada tujuan penelitian, ada estimasi dan uji hipotesis. Yang kelima, ada interval kepercayaan dan kekuatan uji. Dan yang terakhir, ada teknik pengambilan sampel. Perhitungan besar sampel ada beberapa, yaitu yang pertama, sampel hanya dihitung jika ada informasi awal tentang hal yang diteliti dan populasinya. Kedua, perhitungan besar sampel menurut tujuan penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu estimasi parameter populasi dan uji hipotesis. Yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi ada yang dimana selalu menganggap penelitian sebagai estimasi parameter padahal sebenarnya uji hipotesis. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel. Yang pertama, valid dan akurat. Yang kedua, bergantung pada cara pengambilan sampel dan kerangka sampel. Yang ketiga, presisi. Yang terakhir, bergantung pada beda sampel. Ini ada beberapa rumus sampel. Ada rumus besar sampel Lembas-Hall, yang dimana sebelum menghitung jumlah sampel terlebih dahulu perlu diketahui 3 hal. Yang pertama, perkiraan proporsi untuk sifat tertentu yang terjadi dalam populasi. Apabila tidak diketahui proporsi atau sifat tertentu tersebut, maka P atau proporsi sama dengan 0,50 atau 50%. Yang kedua, presisi ialah derajat ketepatan yang diinginkan, berarti penyimpanan terhadap populasi biasnya 0,05 atau 5% atau 0,10% atau 10%. Yang terakhir ada derajat kepercayaan, yang dimana rumusnya N sama dengan Z kuadrat 1 dikurang A per 2 P 1 dikurang P per D. Di sini ada perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin, yang dimana perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dalam penelitian. Salah satu besar sampel yang juga banyak digunakan terutama dalam penelitian survei ialah rumus besar sampel yang dikemukakan oleh Slovin. Rumus sampel ini sangat dipahami dan mudah juga untuk dilakukan perhitungannya. Adapun rumusnya yang dimana N sama dengan N per 1 tambah N P kuadrat, yang dimana keterangannya N besar sampel, N besar populasi. Batas kesalahan yang dikehendaki atau kesalahan
yang ditoleransi. Ada perhitungan besar sampel untuk mencari proporsi, yang dimana rumusnya N sama dengan Z kuadrat P 1 dikurang Q per D kuadrat, yang dimana keterangan N sama dengan jumlah sampel, Z tetapkan, yang dimana 1,96, sedangkan P prevalen atau proporsi yang diharapkan, atau bisa juga dapat dari studi sebelumnya. Atau jika prevalennya 20% berarti P sama dengan 0,2. D presisi, atau jika presisi 5% maka D sama dengan 0,05. Ada perhitungan Isa dan Mikhael, yang dimana mengembangkan model penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, dimana apabila jumlah populasi dalam satu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada seluruh anggota populasi sasaran, namun cukup dilakukan penelitian pada sebagian populasi. Berikut ialah rumus untuk menentukan jumlah sampel dan populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isa dan Mikhael, yang dimana rumusnya S sama dengan sigma kuadrat dibagi N dibagi P dibagi Q per D kuadrat I dikurang 1 ditambah sigma kuadrat dibagi P dibagi Q. Perhitungan yang memakai rumus Taroyame, yang dimana perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dalam penelitian, salah satunya besar sampel, yang juga banyak digunakan terutama dalam penelitian survei, yang dimana rumus besar sampel ini dikemukakan oleh Slovin atau Taroyame, dimana rumus sampelnya sangat mudah dipahami dan dilakukan, dimana rumusnya itu N sama dengan N per N D kuadrat tambah 1. Rumus Wibisono, yang dimana menurut Sugiono sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini konsumen di wilayah Bekasi Barat yang pernah melakukan transaksi pada e-komersial Lazada dalam 2 bulan terakhir. Pada penelitian ini, peneliti yang menggunakan sampel atau mewakili ialah sampel yang benar-benar mencerminkan populasi. Adapun rumusnya yaitu N sama dengan ZA per 2.Q kuadrat per E kuadrat, yang dimana N jumlah sampel, ZA atau 2 itu nilai dari tabel distribusi normal atau tingkat keyakinan 90%, sama dengan 1,96. E itu adalah error atau batasan kesalahan sama dengan 5% atau 0,5. Adapun 3 contoh kasus, yang dimana untuk kasus yang pertama, seorang mahasiswa ingin membuat sebuah penelitian dengan judul gambaran imunisasi campak di Kabupaten Banyumas. Maka yang dilakukannya ialah mencari informasi tentang kejadian penyakit campak di Kabupaten Banyumas. Sebagai informasi awal, melalui informasi jurnal terkait. Dari data penyakit di Kabupaten Banyumas ditemukan bahwa sekitar 7,8% kejadian campak. Maka jumlah sampel dapat dihitung dengan rumus estimasi proporsi presisi mutlak sebagai berikut, di mana penyelesaiannya diketahui P sama dengan 0,078, D-nya sama dengan 0,10. Jadi untuk rumusnya yaitu N sama dengan Z kuadrat 1 dikurang A per 2 P 1 dikurang P per D, yang dimana N sama dengan 1,96 kuadrat bagi 0,078 dibagi 1 kurang 0,078 per 0,10 kuadrat, jadi hasilnya 27,63. Kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui kadar kolesterol orang dewasa di Kabupaten Cilacap. Dari penelitian di Kabupaten Banyumas diketahui standar deviasi kadar kolesterol orang dewasa 60 mg per dl, yang dimana berapa jumlah sampel yang dibutuhkan jika peneliti memiliki kesalahan sebesar 5%. Tentukanlah besar rumus dengan menggunakan rumus Wibisono. Jadi penyelesaiannya diketahui Q sama dengan 60, E sama dengan 5, ZA per 2 sama dengan 1,96. Jadi N sama dengan ZA per 2 dibagi Q kuadrat per E kuadrat sama dengan 1,96 dibagi 0,6 kuadrat
0,05 kuadrat, yang dimana N sama dengan 3,8416 dibagi 0,36 per 0,025. Jadi N-nya sama dengan 3,8416 dibagi 0,36 per 0,0025, dimana hasilnya N sama dengan 55,3,19. Untuk kasus yang ketiga, seorang peneliti melakukan penelitian berjudul Hubungan Pengalaman Praktik Kerja Industri dengan minat siswa dalam berwirausahaan di SMK Muhammadiyah Prambanan. Diketahui jumlah populasi 158, peluang benar 0,5, peluang salah 0,5, derajat akurasi 0,5, nilai C kuadrat 3,841, hitungan sampel size dengan menggunakan rumus ISA dan WHL. Jadi penyelesaiannya S sama dengan sigma kuadrat dibagi N dibagi P dibagi Q per D kuadrat N kurang 1 tambah sigma kuadrat dibagi P dibagi Q. Jadi S sama dengan 3,841 dikali 158 dikali 0,5 dikali 0,5 per 0,5 kuadrat dikali 158 dikurang 1 ditambah 3,841 dikali 0,5 kuadrat, dimana S sama dengan 151,7 per 1,52 sama dengan hasilnya 112. Baik, sekian dari penjelasan materi 1 dan materi 2. Jika ada kesalahan dan tutur kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.